berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu undangan Yesus kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia apapun keadaan dan situasi kita. Kita datang kepada Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami semua mendapat tempat yang begitu istimewa. Kami diposisikan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang benar, hak waris kerajaan Allah. Kami saat ini menghampiri Engkau dengan seluruh permasalahan hidup kami, keadaan kami Bapa. Kami sangat percaya hanya di dalam Engkaulah satu-satunya tempat yang paling aman di dunia ini untuk menjalani hari-hari kami. Masalah-masalah yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi, kami akan aman, kami akan tetap mendapatkan kekuatan hati, kelegaan untuk melewati semuanya. Karena kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu, itu sungguh-sungguh akan memberi kami kebebasan yang sejati dalam hidup ini. Bapa, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap mengawali tahun baru, ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami yang namanya kegentaran hati karena mendengar prediksi dari orang-orang pintar, orang-orang yang meramalkan hal-hal secara negatif, secara buruk, termasuk para ahli pun seringkali juga meramalkan hal-hal yang negatif. Dan berita-berita negatif, berita-berita buruk ini membuat banyak orang menjadi gentar hati. Memang mungkin para ahli bisa ungkapkan berbagai data dan fakta bahwa tahun baru yang akan kita lewati, yang mulai kita jalani, tidak baik-baik saja. Tetapi walaupun begitu, bukan menjadi sebuah pembenaran bahwa gentar hati itu sesuatu yang perlu dimaklumi. Tidak, sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bagaimana mengatasi kegentaran hati kita. Nah, kita akan sharing firman Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi kegentaran hati kita, walaupun kita mendengar banyak prediksi yang buruk, yang gelap, yang negatif tentang tahun baru yang akan kita mulai saat ini. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Yosua. Yosua pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 15. Kalau kita pelajari perikop ini, kita akan mendapatkan gambaran bahwa Yosua mengalami tantangan yang sangat berat sekali karena dikepung oleh banyak kerajaan yang bersekongkol, yang berkoalisi untuk menghancurkan Yosua dan pasukannya. Tetapi ternyata Yosua sanggup mengatasi kegentaran hatinya dan akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa rahasia Yosua bisa mengalahkan kegentaran hatinya sekaligus mengalahkan musuh-musuhnya? Mari kita pelajari bagian demi bagian. Yang pertama, Yosua orang yang mau mendengarkan Tuhan. Kalau kita baca ayat 4 dan 5. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang
berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Saudara, sebuah gambaran betapa menggentarkannya keadaan yang dihadapi oleh Yosua. Pasukan yang begitu banyak, pasukan koalisi yang begitu besar sekali. Itu melihatnya ada kegentaran hati. Tetapi ternyata Yosua bisa mengatasi kegentaran hatinya karena dia mendengarkan firman Tuhan. Ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Yosua mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saat di mana situasinya begitu kritis, situasinya begitu genting, keadaannya begitu besar, permasalahan yang dihadapi, hatinya mulai gentar. Apakah aku bisa mengatasi musuh ini? Apakah aku bisa mengalahkan musuh yang menghadang ini? Dia mendengar suara Tuhan yang berkata, jangan takut. Saudara-saudara, kita mungkin mendengar suara-suara tentang begitu banyak masalah yang akan terjadi tahun ini. Prediksi, fakta maupun berita-berita yang kita lihat, kita dengar, mungkin itu bicara masalah yang begitu besar. Tetapi jangan sampai suara yang kita dengar dari media, dari medsos, dari para ahli, dari peramal, dari orang-orang sekeliling kita, dan fakta yang kita lihat itu mengalahkan suara Tuhan yang bicara di hati kita. Tuhan tahu betul ketika kita harus berhadapan dengan situasi sulit, ketika kita harus berhadapan dengan keadaan yang berat, keadaan yang menakutkan. Tahun ini mungkin ada hal-hal yang memang membuat kita bisa gentar hati. Tetapi biarlah firman Tuhan kita dengar lebih kuat dari semua suara yang ada di dunia ini. Pikiran kita, hati kita, kata hati kita biarlah itu bergema suara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membebaskan kita dari kecemasan, dari ketakutan. Karena Tuhan senantiasa berkata kepada orang-orang yang sedang mengalami kegentaran hati, jangan takut. Jangan takut, apapun keadaan tahun ini, jangan takut. Dengar apa yang Tuhan katakan. Yosua mendengarkan firman Tuhan, lalu dia menyikapi dengan benar, dia kemudian mengandalkan Tuhan. Yosua tipe orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat 7 dan 8. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua mengandalkan Tuhan. Bukti dia mengandalkan Tuhan, begitu dia dengar suara Tuhan, dalam kegentaran hatinya dia mendengar firman Tuhan, dia langsung bertindak untuk melawan musuh-musuh itu. Ini membuktikan dia bergerak, dia bertindak, dia berperang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang dia percayai, yang berfirman kepada dia. Kegentaran hati membuat banyak orang pasif, membuat banyak orang hanya berdiam diri, menunggu. Tetapi orang yang alami kebebasan dari kegentaran hatinya tidak takut menghadapi masalah-masalahnya. Saudara-saudara, kalau dari strategi perang, dari perhitungan peperangan di masa itu jelas pasukan Yosafat kalah dalam segala hal karena jumlah, karena kekuatannya, karena persenjataannya. Tetapi Yosua berani menghadapinya karena dia mendengar firman Tuhan, dia mempercayai firman Tuhan itu, dan dia bertindak dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan.
Itu yang tidak dimiliki musuh-musuhnya. Mereka mengandalkan kekuatannya, persenjataannya, pengalamannya, tetapi Yosua mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin dalam hidup kita ada keterbatasan, kita ada kelemahan, kita ada keadaan di mana kita kelihatannya nggak berdaya ini. Masalah yang aku hadapi tahun ini kelihatannya lebih besar. Situasinya sangat sulit, kelihatannya aku sulit untuk melewatinya. Tetapi saudara, dari sisi manusia kita memang lemah, ada keterbatasan. Tetapi Allah yang kita andalkan di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Kalau kita maju mengalahkan semua masalah-masalah kita jalani tahun ini dengan keyakinan, Tuhan menyertai saya. Saya melakukan semua hal. Saya menyelesaikan semua permasalahan. Saya hadapi masalah apapun tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara akan berhasil mengalahkan masalahmu satu persatu. Tidak peduli sekuat apa, sehebat apa masalah yang sedang saudara hadapi saat ini dan akan saudara hadapi nanti, akan muncul nanti di waktu-waktu yang akan datang di tahun ini. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dikendalikan Tuhan, tidak bisa diatasi Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kuasa tidak terbatas. Andalkan Dia, jangan hanya mengandalkan kepandaianmu sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan uangmu, mengandalkan pengaruhmu, mengandalkan segala sesuatu yang saudara nilai itu sesuatu yang hebat. Fakta membuktikan tidak semua hal yang kita banggakan bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada sebuah kepastian. Seberat apapun peperangan kehidupan ini, kita akan bisa kalahkan. Kita akan bisa menjadi pemenang bersama Tuhan di tahun ini. Yang ketiga, Yosua adalah tipe orang yang taat. Ketika dia mengandalkan Tuhan, bukti mengandalkan Tuhan itu bertindak aktif. Jadi orang-orang yang mendengar, percaya firman Tuhan, kemudian dia mulai mengandalkan Tuhan, dia pasti mulai bergerak seperti Yosua. Dia mulai berperang, dia mulai hadapi musuh-musuhnya itu. Dan dalam melakukan strategi peperangan, dalam melakukan keputusan, mengambil keputusan, memilih apapun dalam bertindak bersikap, Yosua ini selalu mentaati Tuhan. Kita baca ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Yosua bertindak seperti yang Tuhan katakan. Nah, kalau kita baca ayat 15, ternyata tidak hanya di kasus ini saja. Yosua memang punya hati yang sungguh-sungguh lembut dan taat kepada Tuhan dalam segala hal sejak dia ikut Tuhan. Ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua itu tipe orang yang sungguh-sungguh punya hati yang taat. Makanya kisah-kisah kemenangan Yosua menghadapi banyak peperangan itu tidak pernah lepas dari ketaatannya kepada Tuhan. Dia lakukan sebaik-baiknya, persis seperti yang Tuhan katakan. Dia tidak mau berdebat dengan firman Tuhan. Dia tidak mau menganggap pikirannya, pengalamannya, strateginya lebih baik daripada firman Tuhan. Dia akan menyesuaikan cara dia bersikap, berpikir, menganalisa, cara dia membuat keputusan, membuat strategi peperangan, semuanya diselaraskan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika saudara ingin mengatasi kegentaran hatimu, saudara bisa melangkah di awal tahun ini dengan penuh keberanian, hati yang berani, sikap yang gagah perkasa.
tidak digentarkan oleh masalah apapun. Tidak peduli tahun ini akan terjadi apa, kita akan mengalami apa, tetapi kita tetap dengan hati yang kuat dan berani melewatinya. Saudara, pastikan saudara hidup dalam ketaatan. Ketika kita mentaati Tuhan, berarti kita ada di jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu ada Tuhan yang berpihak kepada kita. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang menguatkan hati kita. Ada Tuhan yang memberi kita arahan yang jelas kemana kita melangkah. Ada Tuhan yang memberkati kita. Karena kita mentaati Tuhan, kita ada di jalur yang Tuhan tetapkan. Kalau di awal tahun ini kita mulai pastikan hidup kita dalam ketaatan, dalam jalan Tuhan. Apapun yang akan saudara hadapi di tahun ini, saudara tetap dibela Tuhan. Saudara tetap akan dibuat menang oleh Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak sedemikian rupa. Tetapi kalau saudara menyimpang dari jalan Tuhan, saudara kehilangan anugerah itu. Saudara akan kewalahan menghadapi masalah dan saudara akan alami kegentaran hati yang luar biasa. Mari kita datang kepada Dia. Mungkin saat ini saudara alami kegentaran dengan keluargamu, dengan masalah pekerjaanmu, masalah bisnismu, atau situasi yang kita hadapi membuat kita gentar hati. Jangan biarkan itu bercokol di hatimu. Awali tahun ini dengan pengharapan, keberanian, dan iman yang kuat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan menginginkan kami melangkah, mengawali tahun ini dengan keberanian, dengan gagah berani, dengan hati yang kuat, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan di pihak kami. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kami, nyatakan kebenaran firman-Mu secara khusus kepada setiap anak-anak-Mu. Mereka mengerti betul kemana Tuhan memimpin mereka. Biarlah mereka juga menangkap janji Tuhan tentang apa yang akan Tuhan berikan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup mereka di tahun ini. Sehingga anak-anak-Mu, kami semua mengawali tahun ini tanpa kegentaran hati, tanpa ketakutan, tanpa kecemasan. Yang ada adalah optimis, pengharapan, dan keyakinan yang teguh. Tahun ini, tahun di mana kami akan meraih banyak kemenangan. Karena Tuhan bersama dengan kami. Karena Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan membela kami. Karena kami ada di jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Tuhan teguhkan setiap hati dalam kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mari kita awali tahun baru ini dengan keyakinan yang teguh akan Tuhan, jangan dengan kegentaran hati. Bersama seluruh kerabat Diaspora TV, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Jika saudara menghadapi pergumulan atau masalah yang membuat saudara gentar hati, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, supaya perjalanan hidup saudara tanpa kegentaran hati tetap percaya Tuhan itu pasti bisa menolongmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan bersama-sama sebagai iman kita bahwa Tuhan akan memberi kita waktu untuk bisa beristirahat, waktu untuk alami ketenangan, damai sejahtera. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku
aku